akhir pembahasan kita tentang dalil wajibnya ma'rifah, dan wajibnya ma'rifah tersebut didahulukan daripada ilmu-ilmu yang lain, yaitu adalah kata beliau dari kitab Zubat, awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Ini satu dalil. Yang kedua yaitu adalah yang disebutkan oleh Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir, fa'lamu ayyuhal ikhwan anna al-asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'budi qabla al-ibadah. Sampai situ kemarin kita terjemahkan. Apa artinya sampai yang ulun baca tadi? Artinya ketahui oleh kamu bahwa asal agama yaitulah mengetahui Tuhan yang disembah sebelumnya membuat ibadat. Terus wadzalika haqiqatu ma'na syahadah, ini belum kita terjemahkan kemarin. Inilah sambungannya terjemahannya, dan adalah pengetahuan itu hakikat makna kalimah syahadat. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan seyakin-yakinnya adalah awal kewajiban bagi setiap daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'rifat tersebut adalah hakikat daripada makna syahadat. Dan sebelum kita berbuat ibadah, maka hendaknya kita sebelumnya mengenal zat yang kita sembah, yaitu adalah Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala 'azamatuh. Adapun dalil Al-Qur'annya yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun. Makna secara zahir ibarah daripada Quran tersebut kecuali untuk mereka menyembah. Namun Sayyiduna Abdullah bin Abbas kata beliau makna liya'budun yaitulah illa liya'rifun, kecuali untuk mereka mengenal daripada Tuhan mereka, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala 'azamatuh. Akhirnya di sini timbul pertanyaan, mengapa ditafsirkan ibadah tersebut dengan ma'rifah? Bukankah sudah cukup aja sudah? Yaitu adalah kita diciptakan untuk menyembah Allah taala, bukan ditafsirkan dengan mengenal Allah taala. Karena beda antara orang yang menyembah Allah ta'ala beribadah tanpa mengetahui daripada siapa yang disembah, dan orang yang mengetahui daripada itu. Jadi orang yang mengetahui siapa yang disembah dan yang tidak mengetahui daripada itu, beda kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala. Jadi kita sebelum menyembah Allah ta'ala, sebelum beribadah, hendaknya kita mengetahui daripada Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang menciptakan kita. Makanya kalau kita melihat daripada surah Al-Fatihah yang kita baca setiap hari di dalam salat, di situ dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan sifat Allah ta'ala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Kalau kita sudah tahu bahwasanya Allah ta'ala adalah zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, subhanallah, luar biasa. Saking sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika manusia berbuat maksiat, lautan, bumi itu mengeluh kepada Allah ta'ala, ya Allah, mereka berbuat maksiat, ya Allah, mereka telah Engkau berikan nikmat, berikan anugerah dan lain sebagainya, namun mereka tetap membangkang. Maka akhirnya mereka setelah protes tersebut, ya ibarat Tuhan itu hendak tsunami, hendak gempa bumi, hendak mahamuk lah alam semesta ini lawan manusia ini, bagi manusia yang bermaksiat ini. Maka apa jalan Allah ta'ala? Kalian bukan yang menciptakan mereka. Kalau seandainya kalian menciptakan mereka, niscaya kalian tidak bakalan meminta seperti itu. Mbah lah, jangankan Allah ta'ala yang menciptakan segeratan alam semesta ini, kuitan aja, kuitan nih nang menjadi penyebab adanya anak, amunnya anak nakal, amunnya anak nakal nih, walaupun sesarik nang apa aja, tapi amunnya sekampungan menyambati anaknya, mengambilkan hati, tinggalkan anakku tuh, biar aku aja yang mengurusi. Nyaman nih, buat nikah artinya aku yang mengganali, ini hanya kuitan aja.
Aja biar situnya nakal diurusin apa artinya diurusin ujar nawaitan ya. Biar aja anakku nang kayak apa. Padahal walaupun ini di rumah nyari ke jual anak itu, tapi ketika banyak nang memprotes daripada kelakuan anaknya tadi, nangaran kuitan, mambilakan aja hati ke anak tadi. Ini hajar kuitan. Makanya disebutkan bahwasanya para sahabat melihat ada seorang ibu ketika peperangan itu kehilangan anaknya. Anak lagi halus umur 3 tahun, 4 tahun peribahasanya lagi lelucuannya. Pas lagi pertengahan perang, hilang. Abut kuitan ini mencari anak-anakku katanya. Kesini, kesana, sampai selesai daripada peperangan tersebut masih kena dapat di mana anakku. Ternyata setelah selesai peperangan, setelah dia susah payah mencarinya tidak ketemu, tiba-tiba anak tadi muncul. Maka nggak perasaan ibu tadi terharunya, langsung disasahinya anakku, dipeluknya, diciumnya anak tadi. Sampai-sampai bubuhan sahabat karena tahu kejadian ini terharu, menangis bubuhan sahabat. Jadi ya Rasulullah, kenapa kamu menangisan? Kenapa menangisan ya Rasulullah? Artinya bubuhan sahabat, karena kami terharu dengan bagaimana ibu tersebut mencari anaknya dan bagaimana kasih sayang daripada ibu tersebut terhadapnya. Maka kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la arham bi'ibadihi min hadhil li waladiha. Sesungguhnya Allah taala jauh lebih sayang pada seluruh hambanya ketimbang ibu ini terhadap anaknya. Jadi nang kayak apa aja kita bergelimangnya dalam maksiat, nang kayak apa aja kita membangkangnya pada Allah taala terus memberikan anugerah luar biasa anugerahnya. Dan bahkan anugerah tadi Allah Ta'ala kada pandang bulu kalau kita bahasa Banjar itu, tanpa melihat ini orang pemaksiat ke orang peibadah. Kalau bang modelnya amunnya beribadah kuat dilabihi pada yang lain, amunnya pemaksiat dikurangi. Kita amunnya mengganali anak, kita bercari nih, berusaha benar sudah berusaha. Imbah itu apa? Disekolahkan anak, haru kada naik kelas saja anaknya. Kenapa? Gawian mambolos saja. Kenapa? Artinya ulun mae bahai supan sekolah kakawanan bahon dajes seberataan. Ulun aja artinya nembus sepeda tinjak, artinya ujar nang kuitan kami tukarakan Honda Jazz. Artinya ulun uyuh bener artinya berpikir terus di sekolahan, hiburan kerja di rumah, imbah napa anak PlayStation, tukarakan PlayStation oleh kuitan. Saking sayangan ya kuitan tadi. Tapi ketika diberikan anugerah, diberikan PlayStation, diberikan mobil, minyak ditukarakan, kesan jajan ditukarakan, sekalinya apa? Kada berubah anak nenek, malah makin jadi. Nang biasanya seminggu 2 kali aja absen, ini semingguan hilang. Maka nang kayak apa nang kuitan nenek? Jangan nang kuitan, awas saja. Tahun ini yang punya kada naik motor aku ambil bahasa. Kada aku minyaki lagi, jangan kada aku lanjai lagi. Sesayang-sayang aku itan ada juga mau kak, ada juga muyak kak, dan ditarik nikmat tadi. Ini manusia nih. Allah Taala kada memandang dari dulu. Nang kayak apa juga orang ini bergelimang maksiatnya. Makanya pian jangan bingung, di luar sana banyak daripada orang-orang sugih. Masya Allah, mafia. Nang ketujuh mah mengeplingi tanah orang ianya juga. Nang ketujuh baolah huru-hara di kampung ia juga. Tapi haruinya penyugihnya. Haru penainya nang pena neces kemana-mana. Makanan pena nyaman terus ini dan sebagainya. Karena memang Allah Ta'ala saking pengasih dan penyayangnya. Bahkan Allah Ta'ala memberikan anugerah tanpa melihat daripada orang itu mau inya ibadah kah. Dengan sebab maksiat kada ditarik nikmat tersebut dan anugerah tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita merenungi daripada Al-Qur'an, apa jawab Allah Taala ketika hambanya bergelimang dalam maksiat, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan wahaimu oleh Muhammad kepada hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, padahal mereka itu luar biasa bergelimangnya dengan maksiat, luar biasanya teledornya, luar biasanya membangkangnya, luar biasa kada pasiennya, tetap jera Allah SWT, qul li ibadi, katakan kepada hambaku. Kita amunnya anak lah,
Dipadahi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali kada paasian. Setahunan peribahasanya beliuran memadahi. Ada maasi aja, napa jadi kuitan? Keluar ikam pada rumah. Jangan menganggap aku kuitan lagi. Ikam lain anakku lagi. Nah itu tuh. Allah Subhanahu wa taala, nangke apa aja kita bergelimang dalam maksiat tetap qul li ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan sampai kalian putus asa terhadap rahmat dan anugerah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena seberapa besar apapun daripada dosa kita, bagaikan gunung misalnya besarnya, tetap rahmat Allah Ta'ala bagaikan samudra dan bahtera yang luar biasa luasnya. Bagaimanapun besarnya daripada maksiat kita, tetap naungan langit rahmat Allah Ta'ala jauh lebih luas daripada dosa yang kita lakukan tersebut. Oleh karena itulah disebutkan di dalam Tuhfatul Ashraf ada 2 orang. Ini kan kita ini sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, nangke apa aja kalau inya telah memegang kunci la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, beriman maksudnya Islam, maka nangke apa aja pasti masuk surga. Antara cepat atau lambatnya aja. 2 orang ini saking luar biasanya membangkangnya maksiatnya, kenapa? Nang lain masuk surgaan sudah diberasihi, sisa 2 ikong nana terlambat. Terlambat. Diajar tuh bang, biar kada gampangan neraka itu. Disebutkan oleh Sayyidina Abdul Aziz Ad-Dabbagh, artinya kenapa warna api neraka itu warna hiram, kada warna api biru habang nang kayak di dunia nih? Karena artinya nikmat dicabut bagi orang di neraka itu, sampai-sampai nikmat pemandangan enggak ada. Mbah, amunnya kita tahu keuyuhan melihat pemandangan pena nyaman, artinya kita melihat pemandangan lu sempat refreshing. Saking gak ada refreshing, gak di neraka itu diazab terus, maka sampai-sampai api diolah oleh Allah Ta'ala warna hiram, maka orang ini sudah hangus sudah. Ternyata 2 orang ini akhirnya dipanggil. Artinya ya, si fulan dan si fulan aja gitu. Kenapa ini kamu jadi masuk neraka? Kenapa jadi masuk neraka? Mbah itu pulang, kenapa jadi pelawasnya pada nang lain? Nang lain masukkan sudah ke dalam surga. Muslimin kalau, mukminin kalau artinya beriman Allah Ta'ala. Beriman Allah. Kenapa artinya? Nang lain masukkan, bukan ikam kada masuk. Artinya, kada ada lagi bang di sana istilah makal, kada ada lagi makal. Kada ada lagi dah. Balasan ini, balasan itu kada ada lagi. Mereka masing-masing mengakui daripada kesalahan mereka. Artinya karena kami selalu membangkang, kami tidak pernah mengikuti daripada apa yang diperintahkan oleh Nabi-Mu dan lain sebagainya, maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada para malaikatnya, suruh balik pulang ke neraka. Suruh balik pulang ke neraka. Mbah, maksiat kena, ada pasien kena, suruh balik pulang ke neraka. Cuma uniknya ketika bubulik nang seekong buka mencicing. Nang seekong lambat sambil menilik ke belakang, jalan pulang. Sebenarnya Allah Ta'ala tahu tentang apa yang terjadi ini. Namun untuk menjadi pelajaran bagi kita, akhirnya ini kan membingungkan nih. Dipanggil pulang berdua tadi. Babulik artinya. Kenapa ikam artinya? Kenapa ikam? Maka artinya disuruh ke neraka padahal tahu ikam neraka itu memedihkan dan menyakitkan, malah buka. Kenapa jadi buka? Sudah tahu sakit, kita nih yang tahu sakit ya Allah. Ibaratnya nasallallahu alaihi apa? Artinya ada masalah apakah? Mafia nih. Ada masalah lawan polisi, disuruh masuk penjara kira-kira santai dulu di ruang tunggu. Kayak loh, artinya berkumpul lawan keluarga dulu. Kenapa langsung masuk, Bang? Angkat tahu artinya yang dikurung orang 2 tahun, 3 tahun diponis orang. Siapa nah ada? Ini malah buka lagi benar, nang kayak kehimungan. Akhirnya ujar orang yang buka tadi apa? Artinya wahai Allah Subhanahu wa taala, ulun ini bujur aja pemaksiat. Ulun ini bujur aja selalu membangkang. Nah, karena ulun ketujuh membangkang, kada pernah mengikuti daripada apa yang engkau perintahkan, apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW ketika waktu kami hidup di dunia, barang artinya di akhirat. Barang di akhirat artinya masih, walaupun itu menyakitkan.
Dalam artian saking menyesalnya nih waktu di dunia kada maasian. Artinya sudah dah biar rendah di dunia kada maasi. Tapi di akhirat ini kesempatan terakhir untuk mengikuti perintah Allah Ta'ala, biarpun menyakitkan, artinya digawe. Yang penting mengumpati perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jur Allah Ta'ala, karena engkau mematuhi daripada perintahku, maka engkau dipersilahkan masuk surga. Masuk surga ini malam tadi. Nang berjalan lambat tadi bang ya Pak. Ini bubuhan kita di dunia lu nang ketujuh akalnya, bajaknya tahu artinya 4 muka juga tadi. tinggal alasan sama aja ya Allah. Ada uyo melambat pinang noleh kanan kiri, buka ya artinya. Aduh salah langkah artinya. Ini yang di dunia. Subhanallah, ternyata orang ini apa mempunyai alasan tersendiri. Artinya Allah Ta'ala kenapa ikam? Ayo kawan ikam nah. Masih benar? Masuk surga nah. Ikam kenapa kada buka? Maka dia pun mengatakan bahwasanya ya Allah bujur aja. Ulun ini kada pasien, namun ulun pernah mendengar daripada firman bian, qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan wahai Muhammad bagi orang-orang yang membangkang, yang teledor, yang ketujuh maksiat, nang ke apa aja macalnya, tetap jangan sampai putus asa terhadap rahmat Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala akan mengampuni daripada segala dosa. Maka artinya nang ulun harapakan rahmat pian itu. Ulun mengharapkan daripada rahmat pian, ulun diantara daripada hamba pian. Maka dengan sebab itu juga dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga. Ayo nang kaya Pak. Kasih sayang Allah Ta'ala luar biasa. Luar biasa kasih sayang Allah Ta'ala. Walaupun terhadap orang-orang yang ketujuh dan bergelimang di dalam maksiat. Bahkan disebutkan Sayyidina Ibrahim Al-Khalil, Nabi Allah Ibrahim itu ketujuh menjamu orang. Ternyata apa? Ada orang ini kada beriman Allah Ta'ala. Ketika datang ke rumah itu, hendak minta makan orang fakir miskin nih. Hendak makan. Maka Nabi Allah Ibrahim karena melihat orang ini kada beriman Allah Ta'ala, ditolak sidin. Kada sidin jamu. Sidin artinya publik aja, kada diberi. Akhirnya Allah Ta'ala menyuruh malaikat Jibril untuk turun menakuni daripada Nabi Allah Ibrahim. Kenapa? Jadi kada dijamu. Maka disebutkan oleh Sayyidina Ibrahim, artinya Sayyidina Ibrahim karena inya kada beriman dan bin wahai Allah Ta'ala. Maka jar Allah Ta'ala, wahai Ibrahim, inya itu hidup 70 tahun sudah. Kada beriman don aku, tapi inya tetap aku berikan rezeki. Ayo inya sampai 70 tahun hidup sudah. Siapa yang memberi rezeki? Ikam artinya hanya sekali jatuh tamu kada akun. Bagaimana ini bang rahmat Allah Ta'ala 70 tahun kada beriman Allah Ta'ala, kada pemaksiat lagi nih. Ini apa aja orang tuh ibarat apa aja orang tuh ibarat preman itu, kepalanya preman orang kada beriman ini. Kada sekedar kada maksiat bahkan seluruh anggota badannya, akidahnya semuanya maksiat kepada Allah Ta'ala 70 tahun. Namun walaupun seperti itu, saking kasih sayang Allah Ta'ala kepada hambanya, tetap diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada rezeki. Makanya setelah kita mengetahui daripada kasih sayang Allah Ta'ala, apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Pantas saja kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kada pernah meminta untuk jadi orang beriman, lahir dalam keadaan beriman, belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Dan nikmat-nikmat itu kita kada suruh meminta, diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hakata. Makanya pantas kita memuji kepada Allah Ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Bahkan namun kita bersyukur pulang, ditambah pulang nikmat tadi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tambah terus daripada anugerahnya tersebut. Makanya kita disuruh ma'rifat tadi. Jadi, kita mengenal bahwasanya Allah Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka kalau kita sudah tahu bahwasanya Allah Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah SWT yang maha memberikan kekuatan, Allah SWT yang maha memberikan anugerah, Allah SWT adalah zat yang maha besar, Allah SWT adalah zat tempat kita meminta, Allah Ta'ala yang bisa memberikan manfaat ataupun mudarat kepada kita. Maka
sudah sepantasnya kita merayu daripada zat tersebut. Kita lah peribahasanya nih di kampung atau kawan bisi orang sugih dermawan handak napa aja lambat bepadah. Kita bawa untuk, membawa untuk aja nih lawan apa ngarannya? Lawan teh panas, bulik membawa duit 5 juta. Wah, artinya luar biasa nih nah. Hah? Ini yang kita bisi kawan kayak itu lah kira-kira. Kita membawa nasi kuning, membawa duit bulik 10 juta. Kira-kira apa perlakuan kita lawan orang tadi? Kira-kira apa perlakuan kita? Pastinya kita akan mencuri perhatiannya. Nah kayak apa supaya kita bakawan makin langgeng lawannya. Kayak apa sekira makin dekat, makin melekat dan makin tertarik ini lawan kita. Ini hanya lawan kawan, lawan makhluk. Nang padahal inya kada kau memberi manfaat dengan kekuasaannya, tidak bisa memberi mudarat dengan kekayaannya dan lain sebagainya. Yaitu kita bersikeras supaya mendapatkan perhatiannya. Maka bagaimana dengan Allah SWT? Zat yang maha kuasa, zat yang memberi manfaat, zat yang memberi anugerah. Pastinya kita mencari supaya nang kayak apa zat tersebut memberikan perhatian lawan kita. Nang kayak apa supaya zat tersebut sayang lawan kita. Nang kayak apa supaya zat tersebut ridho lawan kita. Makanya kalau kita ditanyakan setelah meninggal dunia kita hendak jadi apa? Apa kira-kira harapan kita setelah meninggal dunia? Apakah artinya setelah meninggal dunia karena bisa istana di dunia? Apalagi sudah meninggal di dalam kubur. Apalagi mikirkan istana. Ada mikirkan, artinya setelah meninggal dunia artinya ulun bisi Instagram karena followersnya jutaan. Ngapa lagi Instagram tadi ditinggalkan? Artinya amunnya meninggal dunia karena di muka rumah di garasi 10 buah mobil bandak. Ngapa lagi dalam kubur kada lagi mikirkan itu? Makanya guru-guru kita ketika ditakunin apa artinya amunnya sudah meninggal dunia nih, nang pian harapakan? Apakah supaya nama pian dikenang? Artinya orang menyebut daripada kebaikan pian? Iya, itu bagus luar biasa. Tapi itu bukan tujuan aslinya. Tujuan asli ketika kita meninggal dunia yaitu adalah mendapatkan ridho Allah. Dan kata mereka, kami harapan mendapatkan ridho Allah Ta'ala ketika meninggal dunia aja. Sebelum meninggal langkah itu juga. Ketika kami sakarat begitu juga. Maka yang kami harapkan yaitulah keridhaan Allah SWT di setiap keadaan, di setiap waktu, di setiap detik. Kami mendapatkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala jalaluhu wa ta'ala. Maka keridhaan Allah Ta'ala lah yang kita harapkan. Keridhaan Allah Ta'ala lah yang kita impi-impikan di setiap daripada keadaan kita, mau setelah meninggal dunia ataupun ketika hidup di dunia. Nah pertanyaannya apa kita hendak tahu supaya Allah Ta'ala ridho nih? Kan gawian baik itu banyak. Bersedekah gawian baik. Apa lagi? Berbuat baik lawan orang, perbuatan baik. Meelangi orang garing, perbuatan baik. Napa? Nang sekira Sang Pencipta ini dasar memerhatikan kita dan kita mendapatkan perhatian daripada Sang Pencipta. Nah, apa kita tahu? Nah, maka cara mengetahuinya ini luar biasa rahmatnya Allah Ta'ala pulang. Iya, Allah Ta'ala kirim utusan pulang, bubuhan Rasul. Dan pimpinan mereka yaitulah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Maka kita hendak mendapatkan ridho Allah Ta'ala harus melewati Nabi Muhammad SAW. Nah kayak apa sekira Allah Ta'ala ridho? Tipsnya nah kayak apa? Maka akhirnya Rasulullah SAW membawa daripada agama ini. Kita kan kenal sudah adalah zat Bang Pencipta. Nah kayak apa sekira kita disayangi? Maka artinya, nah ini rukun Islam. Nah gawi. Maka rukun Islam adalah cara agar kita mendekat dengan Allah Ta'ala. Kita hendak diridhoi Allah Ta'ala. Gawi apa yang disuruh oleh Nabi Muhammad SAW. Gawi apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala agimis sholah, gawi sembahyang. Kita lah tadi nang orang nang kita bari untuk memberi duit 5 juta nasi kuning. Jarnya pang setumat berjalan tolongi aku. Mancap tuh langsung aja tuh turun. Ini Allah Ta'ala dengan anugerah yang luar biasa di Allah Ta'ala agimis sholah.
maka sebenarnya hakikat daripada sembahyang itu yaitu adalah supaya mendapatkan ridho Allah SWT dengan sesuai nang dipinta oleh Allah Ta'ala terhadap kita. Makanya ujar Syekh Ahmad Zaini Dahlan di dalam kitab beliau Taghribul Usul li Tashilil Usul, kata beliau, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lamnya ini bukan lit ta'lil, bukan alasan kenapa Allah Ta'ala menciptakan, namun lil agibah, yaitu adalah puncak daripada penciptaan ini, yaitulah supaya kita mengenal Allah Ta'ala. Ketika kita mengenal Allah Ta'ala, maka akhirnya kita menggawi daripada sesuatu nang supaya Allah Ta'ala sayang dan cinta kepada kita. Jelas saya kira inilah. Dan artinya gawian nomor satu, rating nomor satu nih, top one-nya, gawian nang paling disayangi Allah Ta'ala, nang paling disukai oleh Allah Ta'ala, yaitu adalah pekerjaan sembahyangnya seorang hamba. Makanya ajar Rasulullah apa? Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Allah Ta'ala menjadikan penyejuk mataku, kesenangan hatiku, yaitu adalah ketika aku dalam sembahyang. Karena itu adalah amalan top one-nya, rating nomor satunya ketika kita menyembah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Intinya ini nah, apa? Yaitu adalah Jarsidin, sebelum membuat ibadah, yaitu adalah kita ma'rifat. Kenapa tadi? Supaya beribadah tadi kita bukan untuk sekedar ma'andak, apa nih ngarannya nih? Ma'andak sedik jari. Ibarat orang begawi di perusahaan tuh ma'andak sedik jari aja nah. Ada. Tapi supaya gawian tadi disukai oleh pemilik perusahaan. Beda antara orang sekedar begawi absen lawan orang nang begawi inya hendak mendapatkan perhatian si pemilik perusahaan lain. Mbah kita tak datang ke perusahaan, masa ini berduduk aja di situ. Amunnya kita tahu bos ini bakalan menaikkan pangkat orang rajin, rajin banget tuh begawi, apalagi ada CCTV-nya, begawi di park CCTV itu, ini nih kah? Ini artinya naikkan aja pangkatnya nenek. Ini artinya naikkan aja. Begitulah Allah Ta'ala selalu memerhatikan kita, selalu melihat kita. Oleh karena itulah itu penyebab daripada supaya ibadah kita berkualitas. Makanya sebelum kita beribadah hendaknya mengetahui siapa yang kita sembah, supaya ibadah kita tadi berkualitas dan mendapatkan perhatian Allah Ta'ala dan mendapatkan puncaknya, yaitu adalah keridhaan Allah Ta'ala. Sampai apabila jar Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Allah SWT, beribadahlah kepada Allah Ta'ala, carilah keridhaan Allah SWT sampai ya'tiyakal yaqin, datang kepadamu keyakinan. Apa keyakinan? Yaitu adalah al-maut. Sampai kita meninggal dunia. Sampai meninggal dunia beribadah, habis itu habis itu tinggal menikmati daripada anugerah yang luar biasa besarnya akan diberikan oleh Allah SWT, yaitu adalah ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Sampai jangankan mata, telinga, hati aja, pikiran aja kada pernah terlintas daripada anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Jelas saya inilah. Nah, akhirnya di sini timbul pertanyaan. Ini kita kembali ke matan. Ini sekira paham aja arti ma'rifatnya apa dan apa maksudnya itu. Kita sekarang kembali ke matan. Jarsidin, napa gerang ma'rifatnya? Ma'rifatnya apa? Maka Jarsidin, dan jika telah diketahui kewajiban ma'rifatullah atas tiap-tiap mukallaf, maka diketahui olehmu bahwa artinya ma'rifat. Nih artinya ma'rifat apa Jarsidin? Yaitu i'tiqad yang jazim lagi muwafaqah pada hak dengan dalil. Ini ma'rifah. Arti ma'rifah sesungguhnya nih, nang bujur-bujur ma'rifah tadi. Apa? 3 guyut kalau istilah kita bahasa Arabnya itu. Ada 3 kriteria. Kriteria pertama yaitu i'tiqad yang jazim. Kita mengiktiqadkan dengan seyakin-yakinnya. Kada terbulik lagi sudah. Pokoknya kacak mati sudah. Kacak mati sudah nih i'tiqad jazim ini. Terus apa lagi? Lagi muwafaqah pada hak sesuai dengan kejadian nyatanya, pulang. Sesuai dengan fakta. Nya ada juga orang kacak mati cuma karena sesuai fakta. Artinya piston itu
andakannya di parak ban. Piston tuh andakannya parak ban. Artinya kawan kan ada piston itu andakannya di mesin. Di bawah kap mesin tuh ada artinya engine, nah di dalam mesin tuh ada situ piston. Ada artinya piston itu andakannya di parak ban. Di anu kenapa? Itu nah itu. Nah mana aja kawan tuh nah tunjuk haro per sekalinya. Di padakannya piston. Ini nengarannya apa? Yakin juga, bah yakin benar. Cuma luput. Nah, jadi apa? Yakin dan bujur pulang. Artinya amunnya ada indikator gambar yang kayak kunci terbalik, warnanya habang, berarti motor tuh overheat, panas artinya mesin. Iya kah? Iya, ini bujur kawan. Nah, ini ma'rifah pada hak ngarannya ya Allah. Oh, artinya amunnya di motor tuh ada timbul indikator warna kuning. Mudah ada kipasnya. Berarti artinya di situ ada masalah di sensor O2 atau apa ngarannya itu sensor angin O2 apa kayak itu nah ngarannya enggak ingat lagi ulun. Tinggal gantiin itu hilang warna kuning tadi. Amunnya indikatornya aki warna abang, oh berarti itu aki suwak tuh. Takor sudah ganti sudah. Tadi bukan darahnya sini. Motor takor AC aki di rumah Bang Imis tadi parkir diandak hazard. Nah, penyala hazard tuh. Saya harus takor akinya. Ini apa? Ma'rifah dengan dalil. Ada dalilnya nabarnya kena warna abang. Dicek dasar bujur soalnya suwak kakinya. Dengan dalil. Apa ngarannya? Pada hak dengan dalil tadi. Sesuai fakta dan dengan dalil. Jelas saya kelah inilah. Naam. Dan artinya jazam. Nah, sekarang nih satu. Kan tadi apa artinya ma'rifat nih? Yaitu adalah apa? I'tiqad yang jazim. Apa makna jazam? Satu. Terus lagi muwafaqah pada hak apa? Kenapa jadi harus muwafaqah pada hak? Dua. Nang ketiga dan dengan dalil. Kenapa dengan dalil? Apa sih itu dalil? Nah ini nang bakalan diterangkan oleh musannif satu persatu. Jadi sih dan artinya jazam. Apa arti jazam? Yaitu i'tiqad yang putus. Maksudnya apa? Kada bisa digoyang lagi sudah. I'tiqadnya itu keyakinannya itu. Ya jarul tadi bahasa Banjarnya yaitu adalah kacak mati sudah. Nang kayak apa kah digantar orang kada gantar? Ujar Sayyidina Ali, "Lau kushifa 'anna al-ghita lamasdattu yaqinan." Kalau seandainya nih tabir yang bikin penutup oleh Allah SWT antara kita dengan umur ghaibiyah daripada perkara-perkara yang gaib dibukakan oleh Allah Ta'ala hijab tadi, niscaya keyakinan aku artinya kada bertambah. Maksudnya apa? Sudah di puncak keyakinan. Jazab. Ibaratnya nih, kita ini kadang-kadang melihat jinnya, dilihatkan jin itu sudah iman kita tentang jin itu ada, kada berubah. Surga itu orang apa? Artinya surga itu ada, mala ainun ra'at. Kita meyakini daripada itu dilihatkan surga itu kada berubah. Ini maksudnya. Jelas saya kelah itulah. Naam. Terus, apa? Ibaratnya hendak melamar bebinian. Artinya jar kawan bungas. Embeh itu pulang bahabar lawan kuitan, tolong cekakan. Dicek lawan kuitan, bungas. Kada melihat lagi nya. Ding sanak pebinian ada diutus juga. Coba tolong cekakan bang kayak apa? Bungas. Ading pulang, nang lakian masih lagi halus. Kirim ke sana, bungas. Akhirnya gara-gara orang menyambar sebenarnya bungas. Artinya aku kada perlu kelihatan lagi. Bungas pasti sudah. Dilihatkan dasar bujur bungas. Kira-kira berubah lah. Apa nang inya itirakan bahwasanya bebinian itu bungas lawan apa keyakinannya lawan apa dilihat kada berubah. Nang ngaran bungas sudah tergambar dah bungas. Nang kayak apa gambarannya? Nah, itu tinggal melihat daripada bentuknya aja lagi. Jelas lah. Cuma keyakinannya kada berubah lagi dah. Ini kayak tingkat yang putus, yang jazim kada bergerak lagi sudah. Yang tiada ada syaknya lagi, maka bukan sangka-sangka adanya. Karena ada sangka-sangka lagi, yakin bujur-bujur. Nah, jazm itu pulang terbagi 4 bagian. Kan tadi jazm yang sesuai fakta tadi. Kenapa tadi jadi 4 bagian? Karena ada jazm yakin yang sesuai fakta, ada yang kada sesuai fakta. Imba itu pulang nang sesuai fakta ini ada nang dengan dalil, ada nang kada pakai dalil. Nang kada sesuai fakta ada nang pakai dalil juga, ada nang kada pakai dalil. Inilah jadi 4 bagian. Dan terbagi jazm itu 4 bagian sebagaimana di bawah ini satu mat lagi nang 4 garis tenang.
dinukil di bawah ini, nukil dari ibarah kitab Fajiji adanya. Jadi sidin ini mengambil dari kitab lain juga, ngaran kitabnya Fajiji. Nah, jadi di situ disebutkan ada 4 bagian ini. Yang pertama, jazam muwafaqah pada hak dengan dalil. Jelaskanlah. Sudah jazam, yakin bujur-bujur, muwafaqah pada hak sesuai dengan fakta dengan dalil ulang. Apa aja residen? Maka inilah yang dikata ma'rifat ini. Ini ma'rifat seperti yang kita sebutkan tadi. Ini ma'rifatnya. Terus ulang, kedua, jazam muwafaqah pada hak tetapi tiada dengan dalil. Jadi jazam, yakin dan sesuai dengan fakta, namun sayangnya kada berdalil. Ya nang bubuhan kita nih rata-rata nang belum belajar ilmu tauhid, apa? Kita yakin Allah Ta'ala adalah Tuhan kita, yakin Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Ta'ala, yakin adanya surga, yakin adanya barzakh, tapi yang ditakuni dalilnya apa? Nah, artinya takuni guru Ipul takuni guru Saiful aja, tahu dalilnya artinya. Ini kayak apa nih nangkar tahu dalilnya nih? Maka residen inilah dikata taklid sohih. Ini ngarannya mukallid kita ini, taklid saja. Jadi ma'rifat kita ini dengan taklid nangkar tahu dalil nih. Amunnya dengan dalil ngarannya ma'rifat bujur. Kalau nang kedua ini ma'rifatnya dengan cara bertaklid. Jelas saya kalau sah kada? Residen apa? Dan maka inilah yang dikata taklid dan taklidnya sohih. Dalam artian kada jadi masalah, keimanan kita tetap sahih. Kalau pang modelnya masuk neraka gara-gara tahu dalilnya kada. Yang penting sesuai fakta, dalilnya tapi kada tahu bang. Takun akan non guru Saiful artinya. Atau apa sih dinernya tahu tuh dalilnya artinya. Amunnya ulun nah kada tahu artinya. Ulun hadir juga ada majelis taklim. Tahu aja dalilnya sebenarnya. Tapi itu kan diingat lagi sudah. Asal mendengar aja. Ini ketika kita mendengar sudah dengan dalilnya, ma'rifat bujur sudah. Tapi yang belum tahu nih dalilnya, ini nang taklid gede. Walaupun kada kau menjelaskan, karena menjelaskan ini bakat tersendiri pulang. Nang ketiga, jazam tiada muwafaqah pada hak dengan dalil. Inya yakin dengan seyakin-yakinnya. Tapi sayangnya kada sesuai dengan fakta. Tapi ditakuni dalilnya tahu juanya. Nah, ini nih orang mengaradau bahasa Banjarnya nih. Ini orang mengaradau nih. Kenapa? Yakin nih tapi kada sesuai fakta. Dalilnya ada, dalilnya ada. Bah, artinya dalil tahu benar. Tidak kisah. Artinya nang kayak gini. Oh iya kah? Apa dalilnya per? Ini dalilnya. Bujur juga kah? Jarang. Bujur. Sekalinya dia nang kada sesuai nang kayak per tadi jalan. Pistonnya nya badahannya. Piston artinya. Ada besi kan ada. Oh, dalilnya apa jar? Nah itu aku piston. Dalilnya adalah besi. Artinya kau bang. Ada sebaratan besi piston. Jelas saya. Nah. Pian tahulah untuk tahulah untuk. Tahu artinya untuk. Napa untuk artinya? Artinya untuk itu wadah bergabung isinya ti wadah. Isinya ti wadah. Untuknya. Napa dalilnya? Karena dia dibuat dari gandum. Jurang salah. Neto ngarannya gegodoh. Gegodoh ti wadah. Kadarnya itu untuk. Mengarasi pulang dengan dalilnya, ayatnya untuk tuh dari apa? Ayo dari apa? Untuk dari gandum. Nah dari gandum pulang untuk berarti ini jar. Mengarasnya. Maka jar sini apa? Ini bahaya benar nih. Orang nang kisah tahu, kada sesuai dengan fakta pakai dalil pulang. Jar sini, maka inilah yang dikata jahil murakab. Sudah bungol. Mohon maaf untuk sahabat itu. Sudah kada pintar, sudah kada tahu, bertumpuk-tumpuk pulang pengarasan pulang orang gitu tuh. Iya mengaradau. Sudah kada tahu pengarasan pulang jahil murakab ini. Dalam artian tidak cerdasannya ini lebih parah daripada orang nang kada pintar biasa. Ini sudah levelnya ekstrim sudah. Levelnya ekstrim sudah. Nya orang ada, karena dia pintar kada, cuma dipadahi orang hakun aja, kada bisa kasihan. Ibaratnya nih, ya kalau bolah, hanyar kawin, nang laki ini ketujuh makan ini makan itu, kada bisa aku masak, kada tahu. Cuma ini betakon non mintuha peribahasanya, betakon non kawan, nang kayak apa resepnya ini, ujar nang kawan resepnya nang kayak ini gini, diumpatinya, ini mau aja orang nang kayak ini. Jadi orang mau aja jadi chef hebatnya, jadi tukang masak hebat karena kada tahu, cuma inya kada mengarasi kalau inya kada tahu, ada juga, ada bisa memasak, macam laki, artinya penanya, artinya hari ini makan rasanya nyaman nih,
Oh rasanya kah? Bah, rasanya itu nyaman aja, tahu rasanya biar lah. Hah? Karena tahu yang lah. Cuma pada kada tahu ada apa? Nya ada. Oh rasanya kah? Bah tahu benar. Tahu benar artinya. Diolahnya haro nang diolahnya. Anu sakalinya apa tuh ngarannya lah? Ipau nang diolahnya. Padahal ipau lawan rasanya itu lain. Sebagai contoh nang nyaman gini. Jadi dulu awal-awal bini ulun bawa ke Kalimantan ini hendak makan bubur sumsum. Hendak makan bubur sumsum. Nih ibu-ibu tahu nih bubur sumsum. Jadi artinya hendak bawa bubur sumsum adalah artinya bahannya. Ada bahannya lah. Hendak bawa lah nih bubur sumsum. Jadi jer orang di dapur ini artinya kada ada tulangannya. Paham lah ya? Iya, artinya bubur sumsum tuh bubur tulangan sumsum. Astagfirullah. Padahal bubur sumsum neta tepung ada ini olah warna putih nah kayak sumsum neta bagulah abang makannya neta bro sumsum cuma nenek kisah tahu ini nang orang dapur kisahnya tahu seberatan artinya kan tulangan karena tulangannya bahkan di dalam tulang ada sumsum. Paham ya kira-kira nang keempat jazam tiada yang muafakah padahal dan tiada dengan dalil. Inya kada tahu. Yakin inya, yakin pada sesuatu. Dan keyakinan itu sesuai fakta, cuma kada berdalil. Sehingga amunnya diarahkan orang, inya mau aja masih. Maka apa presiden? Maka inilah yang dikata taklid batil. Inya umpatan aja, cuma taklidnya batil kada pas. Jelas saya. Namun, nang mana nang lebih berat, nang mana lebih bahaya? Nang nomor 3 tadi lebih bahaya daripada nomor 4 nih. Karena apa? Nang nomor 3 tadi kisah penahunya luput tersalah. Cuma karena kau dibujuri lagi. Aduh kau dibujuri lagi sudah. Dikarasi patah tantorannya. Kalau nang nomor 4 ini ya nang kayak paring nang masih hijau nah nyaman aja nah diulai-ulai anak nang kayak apa kasih bentuk. Ini nang pertama tadi karas sudah. Karas kada kau diapain lagi sudah. Bagaikan mengukir di atas banyu. Nah, jelas saya lah artinya apa dalil tadi? Adapun artinya dalil yaitu barang yang menunjuki atas kebenaran suatu barang. Dalil itu adalah yang menunjukkan atas kebenaran suatu barang. Apa contohnya? Artinya sekarang kita membawa mobil harus berhenti. Kita membawa mobil harus berhenti. Maka ujar nang kawan, kenapa jadi stop? Lihatlah, itu ada perempatan, di atasnya itu ada lampu merah. Lampu merah adalah dalil bahwasanya kita disuruh stop. Jelas saya lah. Maka lampu merah adalah yang dalil yang menunjukkan atas suatu daripada kebenaran. Artinya udah serbujur pemandangan orang gara-gara lampu merah. Artinya jalan. Kenapa jalan? Itu warna hijau. Maka warna hijau, warna abang adalah dalil untuk berjalan atau stopnya daripada sesuatu daripada kebenaran. Jelas saya kalah inilah. Artinya ini pengen kebakaran ini artinya. Nasallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Artinya melihatlah. Nah, asap artinya masuk ke sini. Warna abang artinya. Rasa padat artinya udara. Jelas saya kalah. Artinya ini dan lain sebagainya. Kawai kira-kira buhan pian mencontohkan satu persatu. Akhirnya karena kita membicarakan tentang ma'rifah tersebut harus sesuai fakta dengan seyakin-yakinnya dengan dalil. Akhirnya saya contohkan apa dalil daripada adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ini akan kita terangkan di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita daripada hakikat, daripada ma'rifat, kita jazam dengan kebenaran sesuai fakta dan kita lagi bisa mengetahuinya dengan dalil
Jibril, dan dengan ma'rifat tersebut semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang bisa menggunakan daripada anugerah yang diberikannya untuk sesuatu yang diridhoinya, sehingga kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala maupun sebelum kita meninggal dunia, ketika meninggal dunia, sampai hari kiamat, sampai memasuki daripada surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk daripada golongan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga kita menjadi orang-orang yang diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, mempunyai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridho dan Allah taala meridhoi kita, sehingga kita masuk di dalam golongan-golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang disayanginya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anhum alaih waffiqna lil khair wa inna alaih. Allahumma la taj'al hasanatina hasanati man abghadta waj'al sayyiatina sayyiati man ahbabta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin nabiyyi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.